Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali bersama saya Ibu Isnur Hayati dalam pembelajaran IPA kali ini yang berjudul tentang sistem gerak pada manusia. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, di mana di situ ada kerjasama antara tulang dan otot. Gerak pada manusia ini, alat gerak pasifnya adalah rangka dan alat gerak aktifnya adalah otot. Nah, selain sebagai alat gerak pasif, rangka juga memiliki fungsi untuk supaya tubuh kita bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian juga untuk memberi bentuk tubuh, untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti ginjal, paru-paru. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot rangka, ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu nama lainnya kartilago. Di sini memiliki banyak zat perekat, namun zat kapurnya cukup sedikit, sehingga dia bersifat lentur, liat, dan juga tidak memiliki saluran harves. Contoh tulang rawan ini adalah kuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Kemudian tulang keras nama lainnya adalah osteon. Di sini dia zat kapurnya yang banyak. Kemudian dia juga memiliki saluran Haves, ya. Sedangkan zat perekatnya sedikit. Nah, saluran Haves ini fungsinya sebagai di dalamnya itu banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah sebagai makanan untuk memelihara kehidupan sel-sel tulang. Berdasarkan penyusunnya, ada tulang kompak dan ada tulang spons. Tulang kompak ini memiliki bahan yang rapat dan padat. Contohnya adalah tulang pipa. Di bagian ujung tulang pipa, di atas dan di bawahnya itu berongga, tidak padat. Nah, inilah yang disebut dengan tulang spons. Perkembangan tulang. Namanya adalah prosesnya osifikasi. Jadi di sini sebuah tulang kompak itu asalnya berasal dari tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan ini ya ada bagian di sini diafisis, tengahnya ujungnya epifisis, di mana di sini ada daerah penulangannya. Nah, kemudian nanti daerah penulangannya ini akan berkembang terus menjadi lebih besar lagi, sehingga nanti kemudian di dalamnya, di bagian diafisisnya ini, kemudian nanti menjadi ada pembuluh darahnya atau saluran Havesnya, ya. Dan tulang ini terus tumbuh menjadi tulang kompak. Nah, pertumbuhan ini akan selesai ketika anak tersebut nanti dewasa. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi ada tulang pendek dan ada tulang tak beraturan. Nah, yang pertama yang atas ini adalah tulang yang pendek. Nah, tulang pendek ini dia memiliki ciri ya seperti kubus atau pendek, di dalamnya ada sumsum merahnya. Nah, contoh dari tulang pendek ini adalah tulang telapak tangan dan juga tulang telapak kaki. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ini adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nah, tulang yang bentuknya tidak beraturan ini ada pada ruas-ruas tulang belakang tubuh. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pipi. Nah, tulang pipi ini adalah dia gepeng pipi, di dalamnya berisi sumsum merah. Nah, contohnya adalah tulang pipi ini adalah tulang tengkorak, ya. Kemudian ada tulang belikat, ada juga tulang rusuk. Jenis tulang berdasarkan bentuknya yang keempat adalah tulang panjang atau disebutnya tulang pipa. Nah, tulang panjang ini, tulang pipa ini terdiri dari bagian ujung ya namanya epifisis. Nah, kemudian
bagian tengahnya itu adalah namanya diafisis. Nah, di antara epifisis dan diafisis itu terdapat bagian yang disebut dengan metafisis ya, atau cakra epifisis. Nah, ciri dari tulang pipa ini, jadi kedua ujungnya itu bulat ya, bagian epifisnya itu adalah bulat. Nah, kemudian berisi sumsum kuning, tempat pembentukan sel-sel lemak. Nah, kemudian bagian tengahnya bentuknya silindris atau tabung ya, gitu. Jadi itu bentuk dari tulang pipa atau tulang panjang yang ada pada tangan atau berada pada kaki contohnya. Nah, ini adalah tulang rangka manusia. Yang paling atas di sini ada tulang tengkorak. Kemudian ya, di bagian bahu di sini ada yang disebut dengan tulang selangka. Kemudian yang ini adalah tulang lengan atas. Kemudian di sini ada pengumpil ya, gitu ya. Ada pengumpil dan ada hasta. Jadi yang lurus dengan kelingking itu adalah tulang hasta, sedangkan yang lurus dengan ibu jari itu adalah tulang pengumpil. Nah, kemudian di paha ada tulang paha, kemudian ada tulang betis ya di bagian belakangnya, dan di bagian depannya ada tulang kering. Kemudian ada tulang lutut ya, ini adalah tulang lutut. Kemudian ada tulang ruas jari kaki. Kemudian di sini ada tulang pinggul ya, ada tulang pinggul. Kemudian ada tulang telapak tangan ya. Kemudian ada tulang ruas-ruas jari tangan ya. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Kemudian di belakang tubuh kita ya, yang bentuknya tidak beraturan gitu, dia adalah tulang punggung ya. Tulang punggung ini kemudian terdiri dari ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang ini ya, yang enak untuk dipijit tuh, dia adalah tulang belikat. Kemudian bagian depannya ini dari dada ada tulang dada ya, gitu. Nah, ini adalah bentuk rangka manusia. Ini adalah rangka manusia kita buat dalam sebuah bagan, yaitu yang pertama adalah rangka bagian tengkorak, terdiri dari bagian kepala dan bagian muka. Kemudian rangka bagian badan terdiri dari ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang, dan tulang panggul. Kemudian yang ketiga tulang anggota badan, ada tulang lengan dan tulang tungkai bersama jumlahnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari satu persatu dari gambar. Di sini adalah tulang tengkorak ya, gitu. Jadi ada tulang dahi, kemudian ada tulang baji ya. Yang ini tulang baji, kemudian ini tulang pelipis, kemudian ini adalah tulang ubun-ubun, kemudian ini adalah tulang air mata, kemudian yang ini adalah tulang hidung. Kemudian ini tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Kemudian di sini ada tulang lidah. Ini ada tulang tengkorak bagian belakang. Nah, kemudian berikutnya di ruas tulang belakang. Di sini ada 7 ya, tulang belakang. Kemudian ada 12 tulang punggung, ada 5 tulang pinggang, kemudian ada 5 tulang kelangkang, dan ada 4 tulang ekor. Nah, kemudian berikutnya di bagian dada, di sini ada di tengahnya ini adalah tulang dada. Kemudian di sini ada tulang hulu. Kemudian di sini ada tulang pedang-pedangan. Nah, kemudian tulang rusuknya yang sejatinya ada 7. Kemudian yang palsunya di sini ada 3 ya. Kemudian yang melayangnya ada 2. Yang ini yang melayang ya, gitu. Nah, untuk berikutnya adalah tulang usus ya, di bagian pinggang, dekat pinggang ya, ke arah
bawah. Di sini ada tulang usus, ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan yang ini. Nah, kemudian di sini di pundaknya dia adalah tulang selangka. Kemudian yang belakangnya ini ada tulang belikat. Kemudian gambar berikutnya adalah tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, kemudian tulang betis, kemudian di depannya ada tulang kering, ada pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki, ya. Kemudian di tangannya ada tulang lengan atas, ya, ini lengan atasnya. Kemudian ada hastanya yang sejajar dengan kelingking, ada pengumpilnya yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, berikutnya kita pelajari tentang persendian atau artikulasi. Di sini persendian itu adalah hubungan antar tulang, terdiri dari berbagai macam berdasarkan keluasan gerakannya, yaitu yang pertama adalah sinartosis atau sendi mati. Di sini persendiannya itu tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah tulang tengkorak. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku atau ampiartosis, di mana persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan saja atau gerakannya cukup terbatas. Di sini contohnya yaitu sendi antara tulang betis dengan tulang kering, atau di tulang rusuk, tulang dada, di ruas-ruas tulang belakang, dan di pergelangan tangan. Itu adalah sendi ampiartosis. Sendi yang ketiga adalah sendi diartosis atau sendi gerak. Persendian ini memungkinkan gerakan tulang-tulangnya secara leluasa atau bebas, terdiri dari yang pertama adalah sendi engsel yang memungkinkan gerakannya hanya ke satu arah. Contohnya pada siku, pada lutut, dan pada ruas jari tangan. Kemudian sendi yang kedua adalah sendi pelana. Di sini gerakannya kedua arah. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Sendi gerak berikutnya adalah sendi putar. Di sini memungkinkan gerakan memutar. Contohnya adalah persendian antara tengkorak dengan tulang atlas dan tulang hasta dengan tulang pengumpil. Kemudian sendi yang berikutnya yang keempat adalah sendi peluru. Ini gerakannya ke segala arah. Contohnya adalah persendian antara tulang lengan atas dengan gelang bahu, atau hubungan tulang panggul dengan tulang paha. Itu contoh sendi peluru. Sendi gerak yang kelima adalah sendi geser, memungkinkan gerakan bergeser. Contohnya persendian antara ruas-ruas tulang belakang. Dan sendi gerak yang keenam adalah sendi luncur, memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan dan ke belakang atau memutar. Contohnya adalah persendian antara scapula dan clavicula. Gangguan pada tulang dan sendi yang pertama adalah fisura. Nah, yang kiri ini adalah fisura. Nah, fisura itu adalah tulangnya itu mengalami keretakan. Kemudian yang kedua adalah fraktura. Nah, fraktura itu adalah tulangnya itu menjadi patah. Penyakit berikutnya adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, ini gambar dari penderita osteoporosis. Jadi di sini tulangnya menjadi keropos. Nah, ini karena biasanya kekurangan kalsium atau ketika sudah tua. Nah, ini adalah gambar penyakit berikutnya, yaitu penyakit rahitis, di mana kaki kiri dan kaki kanannya tidak sama panjang. Hal ini dikarenakan karena kekurangan vitamin D. Nah, berikutnya adalah anak yang lordosis, di mana anak yang lordosis ini, anak tersebut dia duduk di tempat yang terlalu tinggi, sehingga nanti badannya atau lehernya, panggulnya, dia akan membengkok ke arah depan. Penyakit berikutnya adalah kiposis, yaitu bagian punggungnya terlalu membengkok ke belakang. Kemudian yang berikutnya adalah skoliosis. Jadi di sini bagian punggungnya bengkok ke arah kiri atau bengkok ke arah kanan.
Gangguan pada tulang dan sendi yang lainnya ada terkilir atau keseleo, yaitu tertariknya ligamen akibat gerakan yang mendadak. Kemudian ada artritis atau peradangan pada beberapa sendi. Macam-macam gerak, ada gerak lurus yaitu namanya ekstensi, ada gerak membengkok namanya fleksi, contohnya antara tulang lengan atas dengan lengan bawah. Kemudian ada gerak menjauhi badan namanya abduksi, dan ada gerak mendekati badan namanya aduksi, contohnya gerakan tangan sejajar bahu yaitu abduksi, sedangkan posisi tangan dalam sikap sempurna itu adalah aduksi. Kemudian macam gerak yang lain ada depresi yaitu menurunkan, dan ada elevasi yaitu mengangkat. Contohnya gerakan menunduk dan menengadah. Yang keempat adalah supinasi, menengadahkan tangan, dan pronasi, menelungkupkan tangan. Sekian dan terima kasih ya. Sampai jumpa pada pelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.